Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu penyakit hati. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di dalam sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasaduku lahu wa iza pandat pasadat jasaduku lahu ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hati adalah sumber perbuatan dan sumber perkataan. Hati ibarat tangki air. Jika isinya bersih, maka air keran juga keluarnya bersih. Namun jika isinya air yang mengandung penyakit atau airnya kotor, maka sudah barang tentu yang dikeluarkan oleh kerannya adalah air yang kotor dan mengandung penyakit. Jamaah Jumat rahimakumullah, menurut satu pendapat ada beberapa penyakit hati yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah sombong, memandang diri berada di atas kebenaran dan merasa lebih dari orang lain. Hadis riwayat Muslim, sombong ialah tidak menerima kebenaran dan menghina sesama manusia. Quran surah Al-Mu'min 76. Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Bahaya perilaku sombong, tidak disukai orang lain, dapat mematikan hati manusia, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sedikit cara bagaimana menghindari sikap sombong. Membiasakan diri dengan perilaku terpuji. Jika urusan dunia, lihatlah yang berada di bawah. Jika urusan akhirat, lihatlah manusia yang tingkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kita. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sahabat soleh atau soleha. Jika mendengar atau melihat atau mengetahui salah satu hukum Allah, maka terimalah walau mungkin agak sulit melakukannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mulia, selanjutnya adalah ujub, yaitu perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membangga-banggakan diri sendiri. Bahaya perilaku ujub, terhapus amal baik yang telah dikerjakan dan bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, bisa menjerumuskan pada sikap takabur, tidak disukai orang lain, merugi di akhirat, terpuruk saat hari kiamat.
sedikit cara menghindari sifat ujub, selalu mengingat akan hakikat diri, selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, bermuhasabah, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Berikut adalah hasad, iri dan dengki, sikap seseorang yang tidak senang terhadap orang yang memperoleh keberuntungan, kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan ibarat api yang membakar kayu." Hadis riwayat Abu Daud. Adapun bahaya perilaku hasad, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, terhapusnya amalan kebaikan yang telah dilakukan, hati gelisah dan tidak tentram, menimbulkan permusuhan dan perselisihan. Untuk itu harus menghindari sikap hasad dengan bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selalu berpikir positif, menghindari permusuhan dan perselisihan yang dapat menimbulkan hasad kepada orang lain, riya, memperlihatkan suatu ibadah dan amal soleh kepada orang lain untuk mendapati keduniaan, pujian, terkenal dan lain-lain, bukan karena Allah tetapi karena sesuatu selain, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 143. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Quran surah Al-Baqarah 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Bahaya perilaku riya, menghapus amal kebaikan yang dikerjakan, menghilangkan keimanan, membuat jiwa tidak tenang dan gelisah, selalu merasa tidak puas, kurang bersyukur, selalu ingin dipuji dan dihormati. Cara menghindari sikap riya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat riya, sebisa mungkin menyembunyikan segala macam bentuk ibadah dan amalan, paham dan mengerti bahwa sebaik-baiknya pujian adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bakhil atau kikir, sifat seseorang yang sangat tercela, tidak mau berbagi harta yang dimilikinya untuk ketentuan agama, zakat, ketentuan peri kemanusiaan, sedekah, infak, termasuk di antara ilmu pengetahuan. Quran surah Al-Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang mulia, sebagai kesimpulan, sebelum terlambat, marilah kita berusaha agar terhindar dari penyakit hati. Semoga dengan kita terhindar dari penyakit hati, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim.